Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau adalah Allah yang setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Dan Engkau adalah Allah yang peduli dengan apa yang kami hadapi saat ini. Namun kami percaya ya Tuhan, keberadaan hidup kami tidak pernah lepas dari setiap rancangan dan rencana Tuhan semata. Dan kami bersyukur, kami pun tetap boleh ada sebagaimana Tuhan perkenankan kami ada. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang bekerja menaungi setiap hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami renungkan Tuhan, senantiasa mampu kami nyatakan dalam kehidupan ini, dimanapun kami berada. Dalam hidup keluarga rumah tangga, dalam hidup jemaat dan bermasyarakat. Kiranya kami senantiasa boleh menjadi saksi Tuhan di dalam segala hal. Berfirmanlah ya Allah, kami sedia untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita saat ini. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 26. Dalam satu tema, sukacita Injil dalam jemaat. Saudara-saudara, terbentuknya banyak gereja dan persekutuan di mana-mana harus dilihat sebagai karya Tuhan semata-mata. Sebab walaupun sudah ada banyak faktor yang mendukung berdirinya gereja, tetapi pada dasarnya tetaplah Tuhanlah yang berada di balik perkembangan gereja tersebut. Hal yang sama pun terjadi dalam bacaan kita pada saat ini. Atau gereja mula-mula. Sekalipun penganiayaan dan penderitaan terhadap orang-orang Kristen mula-mula atau orang percaya mula-mula semakin hebat. Namun justru melalui semua itu, pengabaran, penyembaran orang-orang percaya di mana saja semakin banyak atau semakin meluas. Dapat kita baca dalam ayat 19. Salah satu tempatnya adalah di Antiokhia, di mana orang pertama kali disebut sebagai orang Kristen. Awal pemberitaan Injil yang sedianya hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi kemudian berkembang pula bagi orang-orang non-Yahudi atau disebut orang Yunani, yang dilahirkan oleh orang-orang Siprus dan orang-orang Kirene. Ayat 20. Sungguh menunjukkan di mana karya Tuhan menyertai, karya Tuhan memelihara, karya Tuhan yang menumbuhkan jumlah orang-orang percaya. Di satu sisi mereka diperhadapkan dengan berbagai penderitaan, berbagai pembantaian, penangkapan, pemenjaraan bagi orang-orang percaya. Namun di sisi lain,
Ada sukacita yang dirasakan, ada kebahagiaan, ada rasa syukur yang boleh dinikmati. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ini terjadi karena ada sukacita Injil yang meliputi hati, pikiran mereka. Inilah berita yang menguatkan bagi jemaat lainnya yang berada di Yerusalem. Ayat 22. Saudara-saudara, kumpulan jemaat baru ini atau mula-mula ini pun kembali mendapat kasih Allah dengan diutusnya Barnabas yang kemudian membawa Paulus bersama-sama melayani mereka. Walaupun penganiayaan kepada mereka terus-menerus berlangsung, tetapi justru pengajaran firman Tuhan yang dilakukan Paulus dan Barnabas semakin meneguhkan iman percaya mereka di dalam pemberitaan Injil. Sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam penganiayaan, justru membuat mereka semakin teguh. Membuat firman Tuhan, pemberitaan Injil semakin menyebar. Karena di sana ada penyertaan Tuhan, ada tangan Tuhan yang memberikan kekuatan, yang menumbuhkan. Ada tangan Tuhan yang memelihara, menyertai. Bahkan kemudian terus-menerus ada nabi, ada rasul yang memberitakan Injil itu dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, kehidupan kita saat sekarang ini pun diperhadapkan dengan berbagai penderitaan, diperhadapkan dengan berbagai hal yang menghalangi, menghambat, bahkan mungkin hal tersebut ingin menjadikan iman kita kendor. Tetapi kita ada sampai saat ini, gereja tetap ada, gereja tetap bertumbuh. Itu semua karena ada campur tangan Tuhan dalam setiap pemberitaan Injil hamba-hamba Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap orang-orang percaya yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui berbagai hal. Dalam hidup keluarga, rumah tangga, dalam hidup bermasyarakat, dan dimanapun berada. Penginjilan, pemberitaan firman yang kita lakukan. Tidak hanya sekedar kita menyampaikan firman seperti berkhotbah, tetapi melalui tindakan, tutur kata, tingkah laku kita, dimanapun kita berada, kita pun menunjukkan bagaimana sikap hidup sebagai orang yang percaya. Nah, apakah kita mau? Apakah kita juga ingin menyampaikan sukacita Injil dalam jemaat dimanapun kita berada? Sekalipun kita ada dalam penderitaan, sekalipun kita ada dalam penganiayaan. Memang kita telah menjadi orang yang percaya. Tetapi apakah benar-benar dalam hati kita, dalam hidup kita, ada sukacita untuk memberitakan Injil dengan cara apa saja? Ada sukacita, ada kegembiraan kita menerima Injil dan berbagi bagi sesama. Karena terkadang penderitaan pergumulan menjadikan kita
untuk takut menjadi saksi Tuhan. Godaan dalam dunia, tawaran-tawaran kemewahan, tawaran-tawaran keindahan, tawaran-tawaran berbagai macam hal dalam dunia ini terkadang menjadikan kita pun ragu, bahkan takut untuk menyampaikan sukacita Injil bagi orang lain. Tetapi memang semua itu kita sadari. Karena sebagai manusia, kita memiliki kelemahan, keterbatasan. Tetapi saat ini, hari ini kita belajar sebagaimana Allah, sebagaimana Tuhan yang menyertai, memberkati, memelihara dalam penyebaran Injil yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus. Maka demikian juga Tuhan yang akan menuntun kita, yang akan menyertai, memelihara kita untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Tinggal kita bagaimana hati kita, hidup kita, apakah memang telah terbuka, apakah memang telah benar-benar tertuju untuk menjadi saksinya dalam hidup, sikap, dan tindakan kita. Itu ada dalam diri, ada dalam iman kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji namamu ya Allah Bapa di surga, atas segala kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, meneguhkan iman kami, bahwa sekalipun pada gereja mula-mula ada banyak penderitaan, penganiayaan, tetapi tidak menyurutkan iman percaya para rasul untuk menyampaikan kabar sukacita Injil-Mu. Maka demikian juga kami pada saat ini ya Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami. Bahkan mari Tuhan, Engkau yang akan menuntun, menyertai, memelihara kami. Agar di dalam pemberitaan Injil, melalui setiap sikap, tindakan, hidup, tutur kata kami, senantiasa menunjukkan kasih kepada Allah. Menunjukkan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Namun kami tetap menyadari bahwa dalam hidup ini terkadang ya Tuhan, ketika kami mengalami pergumulan, bahkan ketika kami diperhadapkan dengan pilihan hidup, maka terkadang Tuhan, kami sering tidak mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kami mohon Tuhan, kami ingin membuka hati kami. Mari Tuhan, Engkau yang datang menolong, menopang kami. Mari Tuhan, Engkau yang menuntun, menyertai kami. Sehingga kami benar-benar boleh mampu untuk menjalani hidup yang sesuai dengan firman. Kuatkanlah kami ya Bapa. Bahkan di dalam gereja, biarlah senantiasa boleh bertumbuh menjadi saksi Tuhan. Bahkan siapapun kami yang Engkau panggil, Engkau pilih. Biarlah keterpanggilan kami senantiasa kami boleh pakai di dalam pelayanan dengan penuh kerendahan hati. Berkatilah setiap jemaat pun, supaya tetap juga ada di dalam kasih
dan pemeliharaan berkat Tuhan. Ini pengharapan doa kami Bapa. Kami tidak memerintah akan Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang kudus dan mulia itu yang akan terjadi bagi kehidupan kami. Amin. Shalom.